Nah, 11.15 kita akan belajar geografi bersama Pak Erlangga. Pak Erlangganya sudah hadir, alhamdulillah. Bu Novita, saya izin live ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Ya, see you ya. See you next week. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah, Erlangga udah ada. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik, silakan. Baik, baik Bu. Bu, kok pindah? Kok pindah ke belakang? Kenapa? Tarik nafas, Pak. Tarik napas. Hilang. Jendela. Di sini, rumah sendiri. Di rumah kita sendiri. Tapi nggak ngantuk kan? Ngantuk nggak? Nggak ya, hebat. Bagus. Ngantuk bener. Kalau nggak ngantuk bagus, berarti semangat belajarnya. Lapar, Pak. Lapar, sama Bapak juga belum makan. Makan dari pagi, dari kemarin. Tapi sebenarnya nilai ini Ini yang Ciriwister yang di Jatisari ya? Iya. Yang Ciriwis Jatisari, yang Marga Mulia kalem-kalem anaknya. Pak. Ekstrovert. Iya, Pak. Yang nilai mana tadi? Ekstrovert. Sangat gak asik. Tidak asik dia, Pak. Ekstrovert. Ayo, kita mulai ya belajarnya ya. 10. Baik, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala dulu, gitu ya, berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi ilmu yang baik buat anak-anak sekalian. Berdoa Al-Fatihah dimulai. Ya, Pak. Baik, suara Bapak kedengeran di sana? Kedengeran. Jatisari Marga Mulia? Kedengeran. Oke, kedengeran. Alhamdulillah. Loh, yang Jatisari hilang videonya. Iya, Pak, bentar, Pak. Nah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah pembentukan Pulau Jawa. Jadi kan kemarin Bapak sudah cerita ya kalau bumi itu gitu ya, kalau Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita udah jalan-jalan kemana-mana gitu ya, misalkan dari Jawa Barat kemarin kita bahas Gunung Papandayan, Tampomas, kemudian ke Danau Toba, kemudian kita ke Raja Ampat gitu ya, kemudian ke Rinjani di di Lombok gitu ya, kemudian sempat juga ke Dieng, Bromo gitu ya. Kita sempat jalan-jalan pakai Google Earth. Nah, dengan teknologi zaman sekarang yang cepat, efisien, dan presisi, semua area itu sudah bisa dijelajahi. Bahkan misalkan kita mau ke puncak Gunung Everest gitu ya, itu sudah ada foto untuk 3D, melihat secara 3D bagaimana puncak Everest itu. Everest itu di mana? Everest itu pegunungan Himalaya di ujung India ke Eropa, jadi atau Asia Tengah. Nah, jadi
dengan teknologi zaman sekarang itu semua bisa diakses. Tidak hanya secara tempat, tapi mempelajari sejarah pembentukan eh, bumi kita saat ini pun itu sudah banyak yang melakukan. Contohnya saja yang terkait dengan sejarah pembentukan kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia ada berapa? Pulau-pulau Indonesia ada berapa? Ada yang tahu? Berapa jumlah pulau pulau di negara Indonesia? Ada yang tahu? Coba pulau apa aja? Pulau apa aja? Berapa jumlah pulaunya? Ada yang tahu? Halo, halo. Halo, halo. Jumlahnya ribuan. Jumlah pulau itu ada ribuan untuk di 10 Jawa. pulau. Berapa? 17.300. Baik, 17.000. Ya, secara perhitungan resminya ada 17 ribuan. Ada belasan ribu gitu ya. Nah, hanya saja untuk belasan ribu ini yang ditempati secara eh, diduduki dengan kepadatan penduduk yang besar itu ada 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, Papua itu ada 2 atau ada batas wilayah negara lain, yaitu batas wilayah negara New Guinea. Nah, jadi si New Guinea ini itu bagian dari Australia juga sebenarnya. Nanti kita akan mungkin kita tidak akan banyak membahas itu ya. Jadi secara histori perbatasan negara Indonesia itu yang paling dekat adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan New Guinea, New Guinea. Nah, jadi itu secara wilayah, secara geografi wilayah seperti itu, batas wilayahnya. Nah, tapi sebelum kita ngomong ke batas wilayah, kita harus cerita dulu bagaimana terbentuknya kepulauan yang sebesar ini nih dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di mana? Sabang itu pulau terjauh dari Aceh. Letaknya di sini nih. Nah, maaf. Nah, letaknya di sini. Kalau dari Acehnya sendiri itu sekitar 45 sampai 1 jam dengan ferry cepat. Nah, kemudian dari Sabang sampai Merauke gitu ya, Merauke. Nah, itu Merauke di sisi timur. Nah, kita lanjutkan dari sekian banyaknya pulau-pulau ini gitu ya. Kita malah menempati atau banyak sekali penduduk yang menghuni area yang sangat mudah terjadi bencana. Contohnya di mana? Kalau di Sumatera ada namanya ini daerah sesar Sumatera atau Bukit Barisan. Nah, ini tuh aktif secara tektonik atau sering terjadi gempa di daerah sana. Kemudian begitu pula di Jawa Barat gitu ya. Bogor, kemudian Cianjur, kemudian Purwakarta, itu Bandung, itu melewati zona-zona yang aktif terhadap kejadian gempa gitu ya. Nah, bagaimana terjadinya gempa seperti yang sudah Bapak ajarkan dulu atau 2 pertemuan sebelumnya, gempa itu terjadi karena batu atau bumi itu mengalami robekan atau mengalami pergeseran sehingga terjadilah gempa. Nah, kemudian Bapak ingin hari ini tuh kita membahas bagaimana Pulau Sumatera itu terbentuk, bagaimana Pulau Jawa itu terbentuk, bagaimana Pulau Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, kemudian Papua Nugini gitu ya, atau Papua itu Irian Jaya Papua itu bagaimana terbentuknya. Nah,
Secara geologi atau secara historis batuan, jadi batuan itu punya umur gitu ya. Nah, umurnya ini dicek tiap batuan gitu ya. Di Sumatera dicek, batuan di misalkan di Danau Toba juga dicek, batuan di Provinsi Padang juga dicek, batuan di Provinsi Sumatera Selatan juga dicek, semua dicek gitu ya. Nah, ketika sudah dicek ternyata usia eh, batuan yang membentuk pulau gitu, batuan yang membentuk pulau memiliki usia paling tua itu ada di Sumatera. Sumatera itu paling tua sampai Jawa bagian barat. Jadi Sumatera dan Jawa bagian barat itu punya karakter yang sama. Jadi batuannya paling tua. Kemudian yang kedua adalah Kalimantan. Nah, Kalimantan. Dari Kalimantan selanjutnya adalah Jawa Tengah ke Jawa Timur itu bisa sampai Bali gitu ya. Itu yang ketiga paling tua. Kemudian Sulawesi Selatan, Tengah gitu ya, itu seumuran dengan Jawa Timur gitu ya, Jawa Timur Bali. Nah, kemudian dari Lombok kemudian menerus hingga Halmahera itu punya usia yang hampir mendekati atau hampir mirip gitu. Jadi kalau secara usia begitulah cerita mana yang kakak tua, mana kakak kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi udah tahu nih Sumatera itu paling tua gitu ya. Sumatera sampai Jawa Barat itu paling tua. Nah, bagaimana proses terbentuknya batuan di pulau-pulau ini? Jadi dulu sekali di mana bumi itu masih panas gitu ya. Si daratan itu seperti kayu yang terombang-ambing di atas air. Nah, karena dia terombang-ambing dan mengikuti arus air gitu ya, hingga dia ketabrak atau berhenti ketika bertabrakan dengan pulau yang lain. Nah, kalau di Sumatera itu ada 3 pulau. Jadi bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Dia saling ketemu. Jebret, jadi satu pulau, namanya Pulau Sumatera. Nah, kemudian karena pertemuan antar pulau-pulau kecil itu menyebabkan sebagian dari eh, dirinya gitu ya, sebagian dari badan Pulau Sumatera ini melepas atau menjauh, bergerak menjauh. Dan itu akan menyebabkan terbentuknya Pulau Jawa bagian barat. Nah, Banten, Pandeglang, Serang, gitu ya, Jakarta, Bogor, kemudian daerah Cimandiri, gitu ya, kemudian Geopark Ciletuh ya. Nah, itu punya punya umur atau kondisi yang sama dengan Sumatera. Nah, ketika terbentuk atau dia bergerak menjauh gitu ya, terbentuklah Pulau Kalimantan. Yang tadi Bapak bilang ya bahwa usianya ini paling tua tuh ini nih. Jadi Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan. Nah, seiring berjalannya waktu karena temperatur tinggi, kemudian tadi bumi itu seolah-olah kayak kayu di atas ombak yang besar gitu ya, saling bertabrakan, saling merusak dan lain sebagainya sehingga eh, menyebabkan banyak pulau-pulau kecil itu yang saling bertabrakan atau pulau-pulau kecil yang baru terbentuk. Nah, yang baru terbentuk itu di mana? Jadi contohnya adalah kepulauan-kepulauan yang ada di sebagian barat kota Sumatera. Pulau Sumatera. Nah, ini nih. Ini pulau-pulau yang baru terbentuk ini usianya masih usia muda kalau dari waktu geologi. Waktu geologi itu berapa tahun? 1 juta tahun aja itu termasuk yang muda. Jadi bisa jutaan tahun yang lalu sebenarnya. Nah, Bapak lanjut. Nah, jadi karena saling tabrakan gitu ya sehingga terbentuk sebuah pulau atau sebuah kepulauan. Nah, sebuah pulau atau kepulauan inilah yang nanti disebut sebagai
awalnya sebagai Sundaland atau dataran Sunda. Ada yang pernah dengar Sunda Empire? Ada yang pernah dengar Sunda Empire? Angkat tangan yang udah pernah dengar Sunda Empire. Gimana? Izin pulang. Izin pulang? Oh, kenapa? Bapak izin pulang. Di mana? Kenapa alasannya tiba-tiba izin pulang? Kan kita ingin keluarga kan. Oh, kenapa sakit keluarga? Iya. Oh, ya udah, tolong dijaga. Silahkan, nggak apa-apa. Ambil Rios, Pak. Sambil beli. Langsung kabur. Langsung kabur. Nah, karena itu tadi ya, Bapak cerita lagi ya. Jadi karena saling tabrakan gitu ya. Sekian juta tahun yang lalu, puluhan juta tahun yang lalu gitu ya. Itu baru terbentuk Sumatera, Jawa, Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB. Nah ini baru terbentuk nih. Nah kemudian semakin ke usia atau tahun manusia gitu ya. Pulau-pulaunya ini sudah mulai stabil pergerakannya. Jadi sudah confirm gitu ya untuk di bagian barat sama selatan. Tapi sayangnya di bagian utara di mana banyak sekali kejadian gempa, kita balik lagi ke gambar awal. Nah, di sini itu sering terjadi gempa, ini terjadi gempa dan seterusnya. Ini jadinya karena gempa-gempa saling ngumpul gitu, jadi berkumpul terbentuk lagi jadi satu pulau baru gitu ya. Nah ini nanti yang dibentuk sebagai pulau Sulawesi gitu ya. Nah indikasi bahwa ada pergerakan ini seperti apa gitu ya. Indikasinya gini, anak-anak nih lihat nih Bapak tunjukin nih, ini ada garis-garis, lihat nggak bagian sini banyak garis-garis ya. Nah, kalau kalian naik motor, jalanannya berpasir, kira-kira bannya nempel di pasir nggak? Atau pasirnya akan berbentuk seperti ban nggak? Terbentuk ya, seperti ban ya. Nah, begitu pula dengan ini lempeng atau kerak ini, ketika dia bergerak, dia meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak inilah yang dibaca saat ini sehingga direkonstruksi ulang kira-kira terbentuknya kepulauan Indonesia itu asalnya dari mana aja gitu. Jadi kalau misalkan dari tadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, sebagian dari Sulawesi itu datangnya dari sisi barat. Nah, tapi kalau misalkan dari sini sampai Halmahera gitu ya, ini datangnya dari sebelah timur. Jadi ini datang dari sebelah timur ke barat, kemudian tertumbuk, jadilah Pulau Sulawesi. Terbentuklah Kepulauan Halmahera gitu ya, kemudian Papua Nugini dan seterusnya. Nah itu secara histori bagaimana bumi itu Kepulauan Indonesia itu terbentuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih terjadi di saat ini? Masih ada banyak batu atau kerak yang saling bergerak gitu ya, entah itu menjauh atau mendekat, tabrakan gitu ya. Itu masih gerak sampai sekarang. Contohnya adalah di Afrika. Di Afrika itu kondisinya per saat ini adalah
Pemekaran kerak itu atau apa ya? Antar pulau itu memisah, gitu ya. Antar pulau itu memisah itu dengan kecepatan yang relatif tinggi, gitu. Nah itu terjadi di Afrika. Oke, sampai saat ini atau sampai di titik ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diobrolkan atau ada yang mau istirahat dulu minum? Sel. Apa Marga Mulia? Gak ada, Kak. Oke, mau istirahat dulu sebentar 15 menit buat minum silahkan. Bapak kasih waktu. Karena kan baru pindah. Kok 15 menit kelamaan 10 menit aja. Kelamaan itu kan bentar lagi mau istirahat siang ya. Bentar lagi, jelas. Iya, sebentar. Marga Mulia boleh ini dulu, minum. Gak mau minum? Oke, siapa? Oh di foto. Istirahat bentar ya, 10 menit. Bapak kasih waktu. Silakan. Sampai 11.45.
cing ranah ih tuh ih entos tos tenjit entos tenjitnya mau nggak boleh kabi Udah Kak, itu udah roasting. Udah minum. Ya, udah tunggu deh. Bapak sagalon. Udah seger lagi. Udah. Oke, kita mulai lagi ya kalau gitu ya. Ya. Silakan. Baik. Nah, Bapak lanjut. Jadi tadi Bapak cerita bahwa kalau misalkan yang Sumatera, Jawa, Kalimantan, sebagian dari Sulawesi ini datangnya dari sisi barat, gitu ya. Tapi kalau yang NTB, NTT dan seterusnya Halmahera gitu ya, ini Halmahera, Maluku gitu ya, itu datangnya dari sisi timur gitu ya atau dari Australia. Makanya bentuk atau fauna dan floranya itu punya kemiripan. Contoh eh bukan suku, apa namanya? Siapa yang tahu suku dominannya Australia? Ayo. Suku apa Kak? Suku ya, namanya suku atau apa ya? Sebentar. Suku di mana? Kalau Australia itu pribuminya namanya apa? Orang-orang pribuminya disebutnya apa? Orang apa? Orang asli. Aborigin. Oh iya. Nah, aborigin. Nah, karakternya apa? Karakternya adalah rambutnya ikal, kulitnya sawo matang kegelap. Nah, orang-orang timur itu sama, Papua, Halmahera, Maluku, kemudian NTT, Kupang gitu ya. Itu punya karakter yang sama. Rambutnya ikal, kulitnya sawo matang atau agak gelap gitu ya, ke hitam gitu. Nah, karakternya pun mirip gitu, karakter orangnya. Nah, bahkan tidak cuman penduduk, hewannya pun itu juga hampir menyerupai. Contoh misalkan cendrawasih yang ada di mana? Di Papua itu juga bisa ditemukan di sebagian Australia. Nah, bahkan ada namanya tikus atau pengerat hutan namanya Tasmania gitu ya. Itu ditemukan juga yang awalnya asalnya hanya ada di mana? Di Australia, ternyata ditemukan juga di Papua. Nah, ini yang menandakan bahwa jangan-jangan dulu ada eksodus atau ada pergerakan entah itu pergerakan manusia atau pergerakan hewannya gitu ya, dari Australia ke pulau-pulau bagian timur Indonesia. Nah, itu teorinya. Kalau imigrasi ya, ada yang imigrasi. Atau kalau berdasarkan geologi gitu ya, jangan-jangan dulu pulau-pulau yang ada di bagian timur Indonesia itu dulu nyatu dengan Australia.
Nah, sampai suatu waktu kejadian luar biasa menyebabkan pulau-pulau kecil ini melepas. Terus kemudian bergerak ke sana kemari dan berhenti di Indonesia, menjadilah Kepulauan Indonesia. Nah, itu adalah asal-usul teori pergerakan tektonik berdasarkan flora fauna sama manusianya atau penduduknya. Nah, kita lanjut ke bagian karena kita di Jawa Barat, kita lanjut di Jawa Baratnya aja. Gimana ceritanya kok Jawa bagian barat itu dulunya tergabung sama Sumatera tapi terpisah sekarang. Nah, jadi di sewaktu-waktu gitu, di waktu dulu sekian puluh juta tahun yang lalu, perkiraannya adalah 45 juta tahun yang lalu, terjadi sebuah fenomena dorongan ya. Jadi kalau kita kayak inilah didorong dan ditarik gitu ya. Jadi Pulau Sumatera itu mendorong Pulau Jawa untuk berpisah gitu ya. Jadi didorong terus gitu ya dengan arah seperti ini. Nah, arahnya ke arah sana atau ke arah tenggara gitu ya, tenggara dan barat laut. Nah, dia saling didorong sampai si pulaunya lepas. Pulau Jawa bagian barat itu lepas dari Sumatera. Nah, pelepasan dari Pulau Sumatera dan Jawa menyebabkan lapisan batuan di bawah permukaan itu jadi tipis. Saking tipisnya menyebabkan magma itu mudah untuk naik ke permukaan. Nah, terbentuklah pulau atau gunung api laut anak Krakatau atau ibunya yang disebut sebagai gunung api Krakatoa di bahasa Inggris kan. Nah, pada tahun 1883, gunung api Krakatoa ini menyebabkan erupsi yang sangat besar dan menghasilkan es kecil gitu ya. Jadi zaman es, tapi zaman es kecil. Itu kurang lebih 2 bulan zaman esnya untuk wilayah Indonesia saja gitu ya, di zona tropis. Nah, saking besarnya juga itu tsunami-nya itu sampai ke Jakarta. Jadi tidak hanya Sumatera bagian selatan yang terdampak, tapi dan Jawa bagian barat, tapi Jakarta pun mengalami dampak akibat gelombang besar tersebut. Nah, sampai sini dari dari Marga Mulia dan Jatisari ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak sama Bapak biar paham apa yang belum ini biar diberikan pemahaman. Silakan. Gimana? Tadi ada yang mau nanya gitu. Apa silakan. Cekungan buku cekungan ibu Bapak katanya cekungan busur muka itu apa sih Mas? Oke, cekungan busur Sunda. Cekungan busur Sunda. Muka Pak itu. Apa? Ulangi. Oh, ini busur muka. Ya. Nah, cekungan busur muka itu maksudnya ya. Nih, Bapak kesini nih. Ini perlu ditunjukin. Nah,
Ini kelihatan warna-warninya, warna ungu, warna biru, biru tua, kemudian biru muda, hijau. Nah, jadi warna-warni ini itu menunjukkan tinggi rendahnya kontur atau tinggi rendahnya di bawah laut itu bentuk datarannya seperti apa? Apakah rata ataukah dia naik gitu ya, ataukah ada gunungnya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak cerita dulu. Jadi kalau busur muka itu apa? Busur muka adalah bagian depan atau bagian bumi yang mengalami lipatan atau naik. Ini nih ada tanah-tanah yang naik nih. Nah, ini ada yang kelipat nih, lihat. Ini terang, ini gelap. Terus terang lagi, gelap lagi, terang. Kelihatan nggak ya garisnya? Kelihatan nggak mouse Bapak? Kelihatan. Kelihatan? Oke, baik. Nah, jadi oh nggak kelihatan ya? Ini dia. Jadi di sini itu ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang, gelap, terang gitu ya. Nah, itu artinya si batuannya itu terlipat-lipat. Contohnya gimana? Kayak misalkan kulit kalian didorong. Nah, ini kan jadinya kayak ada yang menonjol gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Batu juga seperti itu kalau ditekan. Nah, itu disebutnya adalah busur muka. Jadi dia di bagian depan yang mengalami banyak lipatan naik gitu ya. Itu disebut busur muka atau forearm. Nah, busur muka ini gitu ya, dari busur muka, nah ya dari busur muka sampai ke dataran atau sampai pulau itu bentuk tanahnya turun. Jadi naik terus turun, nanti ketemu pulau naik lagi. Nah, jadi ada naikan atau lembah, ketemu bukit, ketemu lembah, ini disebut sebagai cekungan. Makanya bagian sini itu disebutnya sebagai cekungan busur muka karena ada bukit, ada lembah, ada bukit lagi gitu. Seperti itu. Tadi siapa yang nanya? Tahu. Hai Rahma. Hai Rahma. Oke, jadi busur muka itu seperti itu penjelasannya. Semoga terpahami. Ya, amin. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Bapak senang diskusi. Ya, nggak ada Kak. Nggak ada. Baik. Sebentar. Oke, Bapak ada video ini. Nah, bentar. Sudah azan di sana? Belum. Bentar lagi. Belum ya. Bentar lagi ya. Oke. Nah, jadi antara Pulau Sumatera sama Pulau Jawa bagian barat itu ada yang saling tarik-menarik menjauh. Jadi saling mendorong. Satu mendorong Jawa itu buat menjauh, yang satu menarik Sumatera supaya menjauh dari Jawa. Nah, itu terjadi di mana? Di bagian ini nih. Mana ya? Ini Bapak sebentar. Bukan. Nah, di bagian ini nih. Nah, ini yang ini ke sana, yang ini ke sana. Jadinya di sini itu turun tanahnya. Jadi bawah lautnya itu dalam di sini. Dalam sekali. Terakhir Bapak ke sana itu September 2024 itu kedalamannya kurang lebih 300
300 sampai 900 meter. Jadi 300 itu di sini, ke sana, wah makin dalam, jadi makin dalam. Tapi ketika keluar dari Pulau Indonesia semakin dalam lagi gitu ya. Jadi nah ini nih yang menyebabkan tsunami kemarin salah satunya ya. Karena longsornya di bawah sampai bawah laut. Nah, Bapak lanjut. Nah, jadi kemarin tadi Bapak cerita bahwa dulu Krakatau itu anak Krakatau itu namanya adalah Krakatau. Nah, jadi Krakatau purba gitu ya. Itu punya pulau yang besar. Punya pulau besar, kemudian dia meledak, tinggal 3 pulau kecil. Nah, kemudian terbentuk gunung api baru di bagian ujung dari Krakatau purba gitu ya. Kemudian seiring dengan waktu si gunung api ini itu membuat gunung-gunung api baru yang disebut sebagai Rakata Danaan Perbuatan. Nah, tahun 1883 bagian ini semua hilang. Rakata Danaan Perbuatan hilang meledak. Yang tinggal tersisa adalah Pulau Rakata, Pulau Perbuatan sama Sebesi Sebeku Rakata. Nah, ini Sebeku seingat Bapak, yang ini Bapak lupa. Ini Rakata. Nah, nanti panjang, maaf. Panjang Rakata Sertung, Sebesi di sana lagi. Sebesi di sini. Nah, benar, Sebesi Sebeku. Nah, jadi Sertung panjang sama Rakata. Nah, nanti ketika ini sudah tenang, ternyata tahun 1982 itu muncul anak Krakatau baru. Nah, ini nih baru terbentuk nih. Seberapa meter kedalaman gunung api bawah laut Krakatau purba nih 250 meter. Bapak kemarin itu ya 300-an. Jadi ada penambahan gitu ya 300 menjadi 300 sekarang. Tentu penambahan itu tidak serta-merta dari bawah permukaan lautnya turun, bukan. Tapi bisa jadi kenaikan muka air laut. Jadi air laut itu jadi pasang sehingga menyebabkan jarak antara permukaan air laut ke bawah dasar lautnya itu lebih dalam. Nah, ini pembentukan dari Pulau Krakatau. Kita lanjut. Ini Krakatau tahun 2018 erupsi. Jadi awalnya itu Pulau Krakataunya sebesar ini, gitu ya. Kemudian ini juga Krakataunya sebesar ini, seluas ini. Kemudian di Desember Pulau Krakataunya itu tinggal ini. Nah, tinggal bagian ini. Nah, selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, Pulau Krakataunya itu tumbuh. Jadi yang awalnya laut kemudian terisi dengan pasir atau hasil produk erupsi gunung api anak Krakatau. Nah, ini makanya gunung api Krakatau itu paling diwaspadai bisa menyebabkan erupsi yang besar. Karena cepat sekali dia tumbuhnya. Tumbuhnya itu seingat Bapak 4 mm per minggu. Seingat Bapak. Jadi cepat sekali dia naik tumbuhnya. Ini 2018 di sini kan, ini dasar ya, ini laut. Bapak 2024 ke sini tingginya itu sudah 300 meter. Tingginya sudah 300 meter. Jadi pertumbuhan puncak gunung apinya itu cepat sekali gitu. Kenapa bisa cepat? Karena ada magma yang naik ke permukaan.
Oke, di Bapak sudah azan, di sana sudah azan belum? Udah apa lagi aja? Baik. Tadi azan. Baik, kita istirahat dulu sampai jam 1. Iya, benar ya Bu ya. Iya, Nanti baru Pak. jam 1 nanti kita lanjut lagi untuk kuliah untuk belajar. Nanti Bapak tunjukkan video Pulau Krakatau yang baru gitu. Nanti ada videonya Bapak punya. Ya. Mungkin gitu, silahkan untuk istirahat anak-anak di Marga Mulia dan Jatisari, sholat dan makan. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bye. Baik, anak-anak Jatisari, Marga Mulia. Sebentar lagi pukul 13, kita akan melanjutkan geografi dari Pak Erlangga. Silahkan kalian mengaktifkan kembali video. Oh, sudah ya, Alhamdulillah. Silahkan Pak Erlangga. Baik, terima kasih Bu Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya sejenak sebentar terkait dengan materi Bapak pembentukan dari Gunung Api Anak Krakatau. Tadi Bapak janji bahwa kita akan melihat bagaimana bentuk dari Gunung Api Anak Krakatau per saat ini seperti apa gitu ya. Oke, ini semoga sudah terlihat. Bapak putar. Ini Bapak ambil videonya di tanggalnya tidak hafal, tapi bulannya bulan September 2024 lalu. Jadi bekerja sama dengan badan pengawas gunung api gitu ya. Jadi kami ke sana, itu kami ada di gunung sebelahnya. Jadi ini Gunung Anak Krakataunya yang aktif sekarang gitu ya, tapi kami ada di bukit sebelahnya. Ini kami putarkan. Saya putarkan. Nah, ini adalah bentuk dari gunung api bawah laut yang sudah terbentuk semakin tinggi sekarang. Tingginya kurang lebih 400 meter. Dulu erupsi 2018 itu tingginya 600. Jadi dalam waktu 2 tahun dari dasar laut sampai setinggi 400 meter itu terbentuk. Maaf, bukan 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun lebih. Nah, saya sama teman-teman ada di bukit yang sebelah ini, yang ada di ujung sana. Nah, ini di foto kami putar pakai drone, kita lihat kawahnya seperti apa. Terlihat bentuk kawahnya atau puncak gunungnya itu ini. Ini puncak gunungnya. Nah, ini puncak gunungnya. Dulu setinggi ini. Tapi hancur, meledak terus gitu ya, ke arah sini ledakannya sehingga bagian tengahnya itu jadi kosong gitu ya. Nah, ini sama kayak jerawat gitu ya. Mungkin anak-anak karena usianya juga udah dewasa ya, saya rasa udah pernah punya jerawat gitu ya, ketika dipencet kan keluar tuh jerawatnya gitu ya, mata jerawatnya. Nah, jadi mata jerawatnya keluar, maka jerawatnya kempes gitu ya kan. Sama seperti itu. Gunung api pun ketika keluar isinya, isi perutnya, isi gasnya, ini langsung kosong. Nah, ketika kosong, bagian tengahnya itu jadi turun. Nah, inilah yang kondisi terkini dari gunung api Anak Krakatau. Dan ini yang warna kuning-kuning itu merupakan sulfur. Jadi secara tambang gitu ya, mungkin ya, tambang itu batuan sulfur itu banyak yang dicari, banyak yang membutuhkan gitu ya. Namun tingkat bahaya ya, tingkat beracun
tingkat beracunnya ini sangat tinggi sehingga beberapa rekan kalau misalkan mau ke area yang kuning-kuning ini itu pakai maskernya yang masker tebal gitu ya, bukan masker yang flu gitu ya, bukan seperti itu. Kenapa? Karena possibility atau kemungkinan udara sulfur itu dihirup itu bisa menyebabkan kankernya tinggi. Nah, dan ini menjadi tantangan bagi para vulkanologi gitu ya, atau orang yang pengamat gunung api untuk melakukan pengamatan di lapangan secara langsung karena resikonya adalah resiko kena kanker gitu, baik itu dari debu maupun dari gas beracun, itu dua-duanya juga berbahaya. Nah, Bapak lanjut, ini sudah videonya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke materi bagaimana pembentukan batuan atau pembentukan dari Pulau Jawa itu sendiri. Jadi Pulau Jawa itu secara batuan, unsur batuan, bentuknya, kemudian asalnya itu sangat bervariasi. Di bagian Jawa bagian barat itu berasal dari atau searah sekarakteristik dengan Sumatera, Jawa bagian barat. Nah, ini Bapak tunjukin sampai mananya ya. Sebentar. Nah, bagian ini Sumatera sekali. Kemudian ini bagian yang menjorok ini dari Australia sekali. Nah, kemudian bagian sini sampai tengah kalau nggak salah. Nah, bagian sini. Nah, ini dari timur. Datanya dari timur. Maaf, dari Kalimantan. Nah, kemudian yang ini juga Kalimantan sama sebagian dari wilayah timur. Nah, jadi batuannya beragam gitu ya, tidak sama semua, asalnya tidak sama dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas terkait pembentukan batuan yang ini nih perbatasan antara Sumatera dan Jawa ya di Jawa Barat. Kemudian kalau misalkan karakter batuan yang di Garut gitu ya, Papandayan, Garut, Tasik gitu ya, Cianjur misalnya maaf. Tasik, Garut itu tuh dominan dari selatan karakter batuannya. Jadi batuan bawah laut yang terdorong ke permukaan sehingga membentuk sekian banyak perbukitan, gunung api gitu ya. Contoh kan kalau gunung apinya kalau di Garut ada Kamojang gitu ya kan. Ada Wayang Windu gitu, ada Pemandayan. Nah, ini salah satu kompleks gunung api yang tinggi di Jawa Barat. Nah, Bapak lanjut kita bahas di bagian ini nggak usah, ini terlalu geologi sekali, ini juga nggak usah. Bapak langsung ke Ciletuh. Nah, Ciletuh ini kan terletak di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu Cimandiri gitu ya. Nah, ini wilayah administrasinya ini. Nah, ini wilayah administrasinya. Nah, di daerah ini itu ditemukan banyak sekali batuan yang unik. Uniknya apa? Jadi uniknya adalah batuannya itu harusnya berada di bawah laut, di kedalaman tertentu, di kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Karena banyak fosil-fosil kerangnya, banyak fosil-fosil keong gitu ya. Nah, kalomang gitu ya, banyak fosil-fosil seperti itu hewannya, tapi muncul banyak di perbukitan nih, bukit-bukitnya. Nah, sini di sini seingat saya. Nah, itu banyak muncul di sana. Pertanyaannya adalah kok bisa
hewan yang ada di laut itu muncul di darat, apalagi di lokasinya adalah bukit atau gunung. Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya cuma satu. Berarti dulu si bukit atau gunung itu berada di bawah laut. Kemudian terekspos atau naik gitu ya sehingga muncul di permukaan. Naiknya kenapa? Tentu naiknya karena aktivitas lempeng atau pergerakan tektonik. Nah, sehingga ada beberapa geologi, gitu, ahli geologi mencoba merekonstruksi atau membuat sebuah kajian bagaimana model pembentukan dari bentang alam di daerah Pelabuhan Ratu atau Ciletuh terutamanya. Nah, jadi diduga pertama lokasi Ciletuh itu berada di bawah laut. Di bawah laut terendapkan atau tertutupi oleh air laut sehingga si pasir-pasir pantai itu mengendap membentuk sebuah lapisan tanah baru di formasi Ciletuh atau di batuan Ciletuh sekarang ini. Nah, itu di zaman Miosen. Miosen itu kapan? Miosen itu seingat Bapak sekitar 30 sampai 40 juta tahun yang lalu. Jadi kalau dihitung berapa tuh? Berapa juta tahun yang lalu tuh sekarang? Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi kejadiannya adalah 20 sekian puluh juta tahun yang lalu gitu ya Miosen itu. Nah, kemudian di zaman ini mana ini saya. Nah, ini dia. Nah, kemudian di zaman Pliocene atau sekitar 30 juta tahun selanjutnya gitu ya. 30 juta tahun selanjutnya si lapisan tanah yang di bawah laut ini tiba-tiba naik ke permukaan. Naik. Nah, sehingga terlihat di permukaan atau teridentifikasi di permukaan. Nah, di sini menarik. Di sini menariknya. Menariknya apa? Menariknya adalah bentuk datarannya itu sebenarnya lurus gitu. Maksudnya tidak ada perbukitan, tidak seperti ini nih. Ini tanda ada bukit. Nah, itu lekukan perbukitan gitu ya. Jadi sebenarnya flat aja di sana. Nah, cuman karena ada aktivitas tektonik yang tinggi di sana gitu ya. Aktivitas tektoniknya itu apa? Jadi di sana itu ada sesar Cimandiri namanya. Nah, sesar Cimandiri itu apa? Baru deh saya tunjukin yang ini. Nah, ini. Ini ada namanya sesar Cimandiri. Cimandiri ini adalah sebuah batuan yang panjang gitu ya. Panjangnya itu dari Pelabuhan Ratu sampai Kota Bandung. Nah, bahkan lebih, dugaannya lebih. Nah, cuman per saat ini sampai Kota Bandung aja lah. Sampai Kota Bandung. Si batuan ini pecah gitu ya. Nah, pecahnya kenapa? Nah, slide sebelumnya karena ada bagian batuan yang ini yang saya tandain ini nih. Nah, ini dulu di laut. Ini dulu di laut tapi bergerak ke utara sana, tabrakan gitu ya sehingga membentuk bukit-bukit Cimandiri, kemudian gunung api Sunda Purba, kemudian di sini ada Kamojang, ada Wayang Windu gitu ya. Jajaran gunung api kan banyak tuh ya. Nah, menerus sampai Tasik gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai plateau kecil atau ada lempeng kecil yang menjorok ke dalam lempeng besar. Nah, jadi ini lempeng kecil nih, batuannya kecil-kecil gitu ya, naik ke atas.
Nah, inilah cikal bakal batuan dasar dari lokasi teman-teman. Lokasinya anak-anak nih yang di Garut gitu ya. Kan kalian ada di Garut Selatan, Tasik gitu ya kan. Itu kaya akan mineral-mineral laut, kaya akan bentang alamnya yang megah gitu ya. Ada bukit, ada lembah, ada air terjun, ada air panas, ada gunung api gitu ya kan. Sangat jarang semua proses alam itu terjadi di dalam satu daerah. Maksudnya gini, bagaimana caranya ada gunung api terbentuk di dataran laut yang naik ke permukaan gitu. Kan jadi aneh gitu ya. Itu makanya sebuah keunikan, sebuah hal yang istimewa bahwa dulu tuh Jawa Barat untuk terutama yang bagian selatan itu terekspos sampai sedemikian rupa sekarang ini gitu ya. Gunung-gunung apinya gitu ya, kemudian bentang alamnya itu sangat-sangat apa ya, banyak banyak kekayaan yang masih tersimpan dan belum terekspos. Belum banyak terekspos. Nah, itu mungkin tugasnya anak-anak semua nanti gitu ya, menggali potensi di daerahnya gitu ya. Nanti kita bahas lagi deh. Nah, saya lanjut ceritanya ya. Jadi tanah yang dulu di dasar laut itu naik ke permukaan, ketika sudah naik permukaan dia kan kena cahaya matahari ya. Nah, ketika kena cahaya matahari, batuan yang awalnya di dasar laut itu naik permukaan, awalnya putih. Putih makanya kalau misalkan pernah lihat pasir putih pasir pantainya Ciletuh tuh putih kan gitu ya. Cantik gitu ya. Tapi ketika ke datarannya itu sudah hitam atau merah. Kenapa? Karena mengalami yang namanya oksidasi, reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Jadi ada reaksi yang menyebabkan korosi pada tanah atau batuan akibat mineral besi ketemu dengan paparan udara dan cahaya matahari. Jadi makanya berubah yang awalnya cerah gitu ya menjadi coklat atau kemerahan. Nah, ini nih. Nah, eh, selain itu juga terjadi sebuah proses yang namanya penurunan eh, penurunan batuan. Jadi batuannya itu mengalami longsor. Nah, longsor deh bahasa bahasa. Jadi dia awalnya gini kemudian tercacah. Satu kepotong, kepotong. Bentuknya kayak apa? Mungkin kalau adik-adik pernah anak-anak pernah ke mana? Sawah gitu ya. Pernah lihat terasering gitu ya, sawah terasering yang kayak anak tangga gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Ini yang terjadi di Ciletuh Pelabuhan Ratu. Nah, karena dia ini turun gitu ya, turun. Nah, zona ini mengalami abrasi. Zona-zona lemah ini diterobos sama air laut. Abrasi sehingga ini hilang. Nah, hilang maka terbentuklah sebuah bukan selat, apa namanya ya? Saya lupa. Tanjung gitu ya. Nah, jadi ini terbentuk di sini nih. Teluk. Sebuah teluk. Nah, teluk inilah yang terbentuk yang disebut sebagai Teluk Pelabuhan Ratu. Nah, nanti ini merupakan cikal bakal eksploitasi atau pengembangan daerah menjadi zona wisata berupa geopark atau taman bumi gitu ya. Taman wisata bentang alam gitu. Ini yang baru dikelola itu hanya seberapa persen saja. Baru 20 sampai 40% yang dikelola. Sebenarnya tamannya itu luas gitu ya. Sebenarnya tamannya itu luas dari sini Cisolek
sampai ke Surade. Itu lengkap semua bentang alamnya, batuan bawah laut, batuan gunung api, kemudian air terjun yang punya kontak dengan air asin dan lain sebagainya. Wah, ada semua di sana, lengkap. Nah, kita coba cek. Nah, ini salah satu mata air panas atau anomali geotermal gitu ya. Geotermal itu apa? Geotermal itu adalah thermal itu artinya temperatur gitu ya. Geo itu adalah bumi. Jadi temperatur bumi yang naik ke permukaan. Berupa apa? Berupa geyser atau gas alam vapor gitu ya. Nah, ini naik nih di sini nih. Mana ya? Nah, ini di bawahnya itu ada retakan gitu ya batuannya, sehingga yang ini magmanya ketemu dengan air panas, dia naik set, keluar jadi gas. Sorry, bukan gas, uap, jadi vapor. Nah, inilah yang disebut sebagai geyser atau hot spring dari Cisolok Pelabuhan Ratu. Nah, pembentukannya seperti ini seharusnya ya. Gampang kalau melihat apakah kandungan air dari mata air itu berbahaya atau enggak, yaitu lihat aja sekitar dari manifestasinya ini. Kalau nggak ada tanaman, jadi kalau misalnya tanaman yang hijau-hijau ini tuh mengering, kemudian memerah, kemudian rontok daunnya, maka itu toksik. Berarti itu dominan sulfur, terlalu asam sehingga si pohonnya itu nggak kuat menahan tingkat keasaman tanahnya, tingkat keasaman airnya nggak kuat, sehingga dia mengering, membentuk apa ya, kayak mengkerut lah daunnya itu, bahkan sampai mati bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, gampang kalau misalkan ada konten minyak gas berbahayanya itu tanahnya itu merah. Nah, ini merah nih. Ini enggak merah sih, ini lebih ke pinkish. Nah, agak pink gitu ya bentuknya. Nah, itu menandakan bahwa ada sulfur di situ, tapi tidak signifikan. Dampaknya tidak cukup membahayakan untuk warga. Berarti apa? Uap yang keluar dari sini itu hanya kontak antara batuan panas yang dari gunung api tua ketemu dengan air dari sungai di bawah permukaan. Nah, ketemu kontak panas, air itu berubah menjadi uap gitu, menjadi seperti ini. Menjadi apa? Sprouting. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya, diskusi, ngobrol terkait apapun di bidang geografi, insya Allah akan saya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanya atau didiskusikan dari anak-anak di Jatisari sama Marga Mulia. Ayo, ada nggak yang mau ditanya? Apa Jatisari mau nanya sesuatu, silakan. Uapnya bahaya nggak Pak? Wah. Gimana? Apa? Yang tadi laki-laki nanya apa? Uapnya bahaya nggak Pak? Ada efek samping atau gimana? Kalau uapnya? Oh, uapnya bahaya atau enggak? Baik. Uapnya bahaya atau enggak? Kalau melihat uap yang bentuknya seperti ini, gitu ya, dia nyembur, gitu ya, bukan berupa air, tapi berupa apa ya, bintik-bintik gitu ya. Nah, berarti tekanannya tinggi.
Kalau tekanannya tinggi berarti bisa jadi temperaturnya juga tinggi. Nah, yang dikhawatirkan adalah temperaturnya juga tinggi. Kalau temperaturnya tinggi berarti kemungkinan bisa menyebabkan melepuh kulit. Nah, itu bahaya di situ. Jadi cara membacanya apakah lokasi kita aman gitu ya, atau misalkan misalkan adik-adik ini anak-anak sekalian ini ketemu bentuknya seperti ini tapi dia tidak keluar dalam bentuk uap, tapi keluarnya itu dalam bentuk kayak kolam gitu ya. Ini kolam, kemudian ada buih-buih gitu ya, buih-buih kecil. Nah, gimana cara tahu itu berbahaya atau enggak? Simple. Yang pertama lihat sekitarnya dulu. Dia ada merah, ada mati enggak pepohonan dan lain sebagainya. Kalau sudah mati, hindari. Bisa jadi itu ada gas beracun di sana sehingga vegetasi atau tumbuhan di daerah sana menjadi mati. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kandungan airnya atau kandungan gasnya itu cenderung aman untuk manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah temperaturnya gimana, Pak? Aman nggak kalau misalkan nyelam atau mandi di sana? Nah, kalau temperatur ini mau nggak mau kan harus dicobain ya, harus dicobain. Nah, percobanya tentu dengan kulit gitu ya. Tapi kalau misalkan mau tahu apakah itu panas banget atau enggak, biasanya saya merujuk ke sini. Kalau dia itu keluarnya berupa air yang tersembur ke atas gitu ya, wah berarti itu tekanannya tinggi. Kalau tekanannya tinggi, kemungkinan temperaturnya juga tinggi karena temperatur sama tekanan ini selalu mencari kondisi equilibrium atau mencari kondisi yang seimbang sehingga dia selalu mencari celah supaya tekanan yang tinggi harus keluar ke lokasi atau area yang memiliki tekanan yang lebih rendah sehingga dia akan kondisinya akan stabil. Nah, jadi riskan kalau misalkan dicobain gitu ya. Dulu ada pengalaman almarhum dari dosen saya, dia tidak sengaja terjatuh atau lagi jalan di zona-zona seperti ini gitu yang banyak mata air panasnya, dia tidak sengaja kepleset dan jatuh ke kolam uap panas. Uap panas. Tidak lama, tidak yang jebrur gitu ya. Kemudian lama di situ tidak, dia cuma masuk kaki kemudian langsung dikeluarkan. Itu saja dalam sekian waktu detik gitu ya, itu langsung melepuh. Kakinya langsung melepuh dan apa namanya? celana lapangannya tuh bolong-bolong. Nah, itu menandakan temperaturnya tinggi, nggak kuat. Nah, ini yang harus diketahui bahwa kalau ke lapangan tuh nggak boleh sembarangan pegang gitu sebenarnya. Baik itu mau di bidang biologi, geofisika, atau misalkan di bidang biologi gitu ya kan. Nggak boleh sembarangan. Misal nih, oh ada ketemu hewan gitu ya, misalkan biologi ketemu hewan, wih ularnya bagus, belang-belang warnanya putih hitam, putih hitam, putih hitam, pegang dipatok, ternyata ularnya ular berbisa, ular beling, ya kan berbahaya gitu. Pokoknya apapun yang terlihat bagus di mata belum tentu bagus juga untuk di badan atau bagus juga untuk di apa ya dipegang lah gitu ya. Itu aman dipegang, bukan bagus, aman dipegang. Itu belum tentu. Baik di permukaan ataupun di bawah laut. Nah, di bawah laut pun juga seperti itu. Prinsip yang dipegang. Nah, ini Cisolok, kita lanjut lagi ya ke lokasi selanjutnya. Nah, ini lokasi selanjutnya adalah mata air terjun Cikanteh dan Cigangsa di Ciletuh Geopark. Kita lihat bentuk alamnya atau bentang alam dari air terjunnya ini indah. Indahnya itu apa? Kalian melihat seolah-olah bentuk tanahnya itu terasering gitu ya. Ya, contoh yang Cigangsa dulu deh. Nah, ini tanah atasnya. Turun, kemudian ada batuan yang naik. Nah, ini ya batuan yang naik. Mungkin ke sini kali ya. Dia naik ke atas sampai atas, terus turun. Nah, ini turun, ini flat sampai sana flat. Di bawah sorry.
Aduh. Nah ini flat, turun kan ke bawah. Ini flat, tapi dia agak turun tuh. Nah berarti ini menandakan bahwa si lokasi air terjun ini dia mengalami sekian kali proses pembentukan atau sekian kali mengalami stres pada batuan sehingga dia seolah-olah mengalami pembentukan kue lapis yang variasi gitu ya, layering-nya gitu ya. Nah, itu cukup berbahaya. Nah, ini contoh yang lain adalah Cikanteh. Cikanteh itu gimana? Jadi seharusnya ya, kalau misalkan air terjun ketika keluar dari tempat yang tinggi, elevasi yang tinggi, jatuh ke bawah, maka tidak akan lagi ada air terjun selanjutnya. Itu langsung sungai. Biasanya seperti itu. Di sini enggak. Jadi ketika terjun atau air ini terjun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ternyata bentuknya ini kayak dome apa ya? Dia tertutup gitu. Nah, tertutup gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya si batuannya ini mengalami proses ini kayak kayak anak tangga. Nah, ini satu. Kemudian ini dua. Nah, ini lagi nih. Tapi belum selesai. Nah, ini tiga bisa jadi. Nah, ini cukup cukup mencengangkan sebenarnya untuk teman-teman yang waktu itu mengelola geopark Ciletuh gitu ya, karena sebenarnya banyak sekali, hanya saja pengembangannya itu jadi karena bentang alamnya itu yang terbentuk secara masif dan mewah gitu ya, si keunikan dari bentang alam ini tidak dikelola atau tidak diproses dengan baik. Sehingga hanya sebagian persen saja yang tadi saya tunjukin, hanya sebagian persen saja yang bisa dirawat gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk geopark Ciletuh. Nanti apalagi kemarin kan habis terimbas dengan banjir ya, banjir bah gitu ya. Nah, itu devastating gitu. Maksudnya sangat-sangat merusak. Banyak sekali zona wisata yang mengalami kerusakan yang besar di sana. Nah, saya lanjut, saya cerita bagaimana pembentukan dari air terjun ini. Jadi ya, air terjun ini bukan air terjun yang terbentuk akibat zona elevasi atau bukit. Tidak. Tadi yang saya katakan bahwa Ciletuh itu flat. Datarannya flat. Nah, tapi karena suatu ketika dia mengalami tekanan, tarikan, erosi, batuannya itu mengalami ini abrasi turun gitu ya. Jadi kayak anak tangga. Nah, sehingga air terjunnya pun juga seperti itu gitu. Jadi air terjunnya itu merupakan sungai yang membentuk terasering. Ini makanya bentuknya terasering. Ya kan dia turun, turun terus gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu yang terjadi di Cikanteh sama Cigangsa. Nah, lanjut. Ini Ciletuh dulu deh. Nanti kita lanjut ke Gunung Sunda Purba yang membentuk cekungan Bandung gitu ya, atau cekungan Bandung Purba gitu ya. Sebelum kita loncat ke sana, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dari anak-anak di mana, di Jatisari sama Margamulya. Tidak ada? Tidak, Pak. Jatisari tidak ada. Margamulya gimana? Bapak. Pak. Tidak ada juga. Apa? Margamulya kenapa? Enggak, Pak, Ada enggak. nggak yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, lanjut ya kalau gitu ya.
kita masuk ke Gunung Sunda Purba. Nah, ini Gunung Sunda Purba juga proses alam yang apa ya? Besar proses pembentukan Gunung Sunda Purba ini, karena Gunung Sunda Purba ini terbentuk 500 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian dia erupsi besar sehingga dia menutup jalur sungai dari dataran tinggi Jawa Barat gitu ya. Sehingga dataran tinggi itu menjadi danau. Nah, nanti danaunya ini terbentuk nanti danaunya ini terbentuk sekian ratus tahun gitu ya, sekian ratus tahun mana ya. Nah, ini danaunya ini terbentuk. Nah, ini Gunung Sunda Purba tingginya kayak gini. Nah, tingginya. Nah, kemudian ini banyak jajaran gunung api, Gunung Malabar, Patuha, kemudian Gunung Putri di sini. Ini gunung yang dekat Sumedang, Manglayang gitu ya. Nah, Gunung Putri yang di sini teh bukan Malabar. Saya lupa yang di bagian sini ada gunung tinggi juga. Nah, jadi ketika Gunung Sunda Purba ini meledak, gitu ya, dia beberapa batuannya itu terbang jauh, ratusan kilo gitu ya. Nah, salah satu batuannya itu menutup jalur sungai di bagian barat kota Bandung. Nah, tertutupnya itu menyebabkan air sungai yang ada di gunung ini terhenti karena di cabangnya di sini kan ketutup kan. Nah, kemudian terkumpul menjadilah sebuah danau besar yang disebut sebagai Danau Purba Bandung atau Danau Bandung Purba. Nah, selanjutnya Gunung Sunda Purba itu kan sudah mati karena erupsi ya. Muncullah sebuah gunung baru yang disebut sebagai Gunung Pelabuhan Ratu. Tangkuban Parahu kok Pelabuhan Ratu. Tangkuban Parahu. Nah, ketika Gunung Tangkuban Parahu ini aktif, batuan atau yang menutupi sungai ini lepas. Nah, sehingga air danaunya kan keluar semua lewat Sungai Citarum. Itu kan keluar semua deras gitu ya, sehingga muncullah datarannya atau daratannya yang disebut sebagai Cekungan Bandung. Nah, Bandung itu batuannya tidak seperti batuan teman-teman yang di Garut Selatan. Dominan batuan yang menjadi pondasi di Bandung itu berupa tanah lunak gitu ya, endapan dari Danau Purba. Sehingga menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah kajian mitigasi apabila terjadi sebuah gempa. Kira-kira daerah-daerah mana sajakah yang akan mengalami kerusakan tinggi. Nah, itu sering sekali banyak kajiannya terkait dengan kondisi tersebut gitu ya. Nah, oke. Ini cerita untuk yang pembentukan Cekungan Bandungnya. Saya mau bahas gunung apinya. Nah, gunung api itu terbentuk gimana? Gunung api itu terbentuk karena dekat dengan zona tektonik berupa subduksi atau dia di zona pemekaran kerak atau pemekaran lempeng. Nah, Tangkuban Perahu itu jarak antara Tangkuban Perahu dengan busur muka itu kurang lebih adalah 800 sampai 1000 kilometer. Nah, kemudian karena jaraknya yang jauh, ada dampak nggak dari lempeng yang bergerak menujam di bawah Pulau Jawa gitu ya. Nah, ternyata ada dampaknya berupa apa? Berupa gunung-gunung api tersebut.
gunung-gunung api Kamojang, Malabar, tadi kan Putri, Manglayang dan lain sebagainya itu merupakan produk akibat dari magma yang di bawah gitu ya dipaksa naik ke permukaan karena tertekan. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cerita terkait dengan bentang alam di Jawa Barat. Nah, sebelum kita bubar atau sebelum selesai, kira-kira saya menawari atau menanyakan ke anak-anak sekalian di Jatisari dan Margamulya, ada nggak yang mau bertanya terkait bentang alam di sekitar rumahnya atau di lokasi kalian? Jadi nanti bisa kita bahas nih, kita obrolkan nih, gitu. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Jangan-jangan tidak ada. Margamulya Jatisari. Ngantuk nggak? Ngantuk. Sepakat dengan ngantuk. Nggak ada video sih, Bapak nggak punya video, nanti dicariin deh. Nggak ada video, nanti cari. Insya Allah minggu depan kita cerita ngobrol terkait dengan cuaca, insya Allah ya, atau awan-awan di sana, gitu ya. Oke, baik. Saya serahkan kembali ke Ibu Novita. Silakan kepada Ibu Novi atau Bu Lia. Terima kasih untuk materi, cukup sampai sini aja Bu. Nanti dilanjutkan ke minggu depan. Oke, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Sama-sama juga. Ibu. Ya, terima kasih juga anak-anak sudah setia mendengarkan ya penjelasan Pak Erlangga. Banyak sekali terkait daerah Garut ya. Tadi Pak Erlangga udah jelasin. Ternyata daerah kalian sangat kaya. Semoga nanti di masa depan kalian bisa menjaga, memanfaatkan dengan bijaksana mungkin ya. Ya, baik. Kita akhiri hari ini, hari Rabu, pelajaran kita di 3 September 2025. Sampai ketemu hari Senin ya anak-anak. Tolong dikerjakan PR. Nah, kalau ada tugas-tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Ibu. Citra.